Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai dengan 23 dengan tema suka memaafkan mencegah perbuatan berdosa. Perseteruan antara Saul dan Daud sangat panjang dan penuh tipu muslihat di Alkitab. Saul menjadi sangat iri hati dan benci terhadap Daud. Berawal ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat atas pertolongan Tuhan dan terdengar nyanyian dari putri-putri Yerusalem. Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nyanyian yang selalu terngiang di telinga Saul turun di hatinya, membuat jantungnya berdegup kencang dan darahnya mendidih ingin membunuh Daud. Daud bak buah si malakama bagi Saul. Ada kalanya ia memanfaatkan Daud ketika situasi sulit untuk berperang melawan orang Filistin. Ketika masa perang, Daud sahabat yang diandalkan. Ketika situasi damai, Daud menjadi musuh yang harus dikejar dan dibinasakan. Saul memiliki kepribadian yang sulit ditebak. Ia sepertinya seorang raja yang bermuka dua. Ungkapan lain di bibir, lain di hati, sangat cocok disematkan pada Saul. Perkataan dan tindakannya sering membingungkan Samuel. Samuel adalah nabi Tuhan yang dekat dengan Tuhan dan umatnya. Samuel menjadi penasihat Saul yang perkataannya sering diabaikan oleh Saul. Pada saat Samuel meninggal, Saul semakin penuh kebencian, dendam dan iri hati terhadap Daud. Dalam kitab 1 Samuel 24 ayat 1-23 mengisahkan bagaimana tekad Saul untuk memburu dan membunuh Daud begitu matang. Dan Saul yakin pasti akan menangkap Daud. Saul mengerahkan 3.000 orang terpilih dari seluruh Israel untuk memburu Daud. 1 Samuel 24 ayat 3. Tetapi sangat disayangkan ketika Saul masuk ke dalam gua, ia berjumpa dengan Daud musuhnya. Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi ia mengurungkan niatnya sebab Daud tahu bahwa Saul adalah seorang pemimpin yang diurapi dan dipilih oleh Tuhan. Kita belajar dari kisah ini, sikap suka memaafkan mencegah perbuatan berdosa. Apa yang perlu kita pelajari dari Daud? Pertama, Daud tidak pernah iri hati. Orang yang iri hati sangat sulit memaafkan kesalahan atau perbuatan orang lain. Penyakit Saul adalah iri hati. Ia tidak mau disaingi. Ia tidak mau melihat keberhasilan orang lain. Orang iri hati berpusat pada dirinya sendiri. Orang yang iri hati tidak memiliki damai sejahtera. Ia akan melampiaskan ketidakpuasannya dengan kebencian terhadap orang lain. Tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Saul dipilih oleh Tuhan untuk memimpin umatnya. Suatu panggilan dan pelayanan yang sangat mulia dan membanggakan sebagai seorang raja. Kedua, Daud tidak gegabah mengambil keputusan. Daud bisa saja membunuh Saul dengan mudah, apalagi jika Daud mendengarkan perkataan orang-orang yang bersamanya, perkataan yang sepertinya rohani, sepertinya dari Tuhan. Daud sangat jeli mendengarkan suara hatinya. Hatinya berdebar-debar bukan karena takut terhadap Saul, tetapi Daud menyadari status Saul sebagai orang pilihan yang diurapi Tuhan. Daud sadar dengan jabatan dan kepemimpinan Saul yang berasal dari Tuhan. Ketiga, Daud menyadari bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan yang mengetahui segala niat hati dan membalaskan setiap perbuatan jahat yang kita lakukan. Daud menyerahkan semua perkaranya dengan Saul kepada Tuhan. Daud berjanji untuk tidak memukul Saul dengan tangannya karena ia menyadari pembalasan adalah otoritas dari Tuhan. Keempat, Daud mengharapkan rekonsiliasi dengan Saul. Rekonsiliasi adalah pemulihan hubungan. Pemulihan hubungan hanya dapat dilakukan dengan saling memaafkan. Dengan adanya rekonsiliasi, kedua belah pihak yang bertikai menyadari akan keadaannya untuk tidak mempertahankan ego masing-masing. Daud begitu merendahkan diri di hadapan Saul, ia tidak segan menyebut dirinya anjing mati atau seekor kutu saja. Bahkan Daud berlutut dengan muka sampai ke tanah di hadapan Saul. Suatu tindakan di mana Daud begitu merendahkan diri. Harapannya supaya terjadi rekonsiliasi di antara mereka berdua, supaya tidak terjadi perbuatan dosa dan malapetaka dialami oleh mereka masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya.
Seringkali dalam hubungan kita dengan sesama terjadi gesekan dan konflik. Gesekan dan konflik terjadi karena kita membawa karakter dan sifat kita masing-masing. Sikap saling memaafkan sangat dibutuhkan dalam sebuah hubungan. Sikap saling memaafkan mencegah perbuatan dosa, gesekan dan konflik yang lebih besar. Mari sebagai orang percaya kita memiliki sikap saling memaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.